Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Kak Evia di sini. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal Saintek Kimia UTBK. Materi yang paling sering keluar yaitu kesetimbangan kimia. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Ini adalah soal UTBK Kimia 2019 nomor 38. Langsung saja ke pertanyaannya. Reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah yang pertama sudah jelas bahwa A merupakan reaktan dan BC merupakan produk. Nah, tinggal koefisien itu didapat dari perbandingan mol reaksinya. Nah, mol reaksi itu sama dengan perubahan mol. Sehingga kamu bisa lihat, hitung saja perubahan A. Untuk yang A dari 0,6 dia ke 0,2, maka 0,4 berubahnya. Kemudian B dari 0 ke 0,4 berarti perubahannya 0,4. Dan C dari 0 ke 0,3 perubahannya 0,3. Maka jelas kita bisa hilangkan 0 komanya atau sederhanakan menjadi 4 untuk A, 4 untuk B, dan 3 untuk C. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gimana? Mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang kita ke soal SBMPTN 2017 Kimia kode 171 nomor 38. Pada temperatur tertentu, Kp kesetimbangan tersebut adalah 0,1. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah penting untuk kita tahu bahwa kalau dia Kp, ini yang mempengaruhi Kp atau pergeserannya hanya yang senyawa berwujud gas saja. Sehingga yang solid tidak mempengaruhi apa-apa. Kita lihat optionnya. Ada ditambahkan CaCO3 yang merupakan padatan, maka tidak akan ada perubahan. Jawabannya ada A atau B sekarang ya. Nah, kita lihat kesetimbangan tidak bergeser jika tekanan gas CO2 dikurangi. CO2 di sini merupakan gas. Sehingga kalau tekanannya berubah, kesetimbangan akan bergeser. Jadi yang tepat adalah yang B. Ketika tekanan itu diperbesar ya, maka yang terjadi adalah volumenya mengecil gitu ya. Kesetimbangan ke arah mol yang kecil. Sementara kalau tekanan diperkecil, volume membesar, kesetimbangan bergeser ke arah mol yang besar. Seperti itu. Mudah sekali ya. Sistem coret-coret, kemudian lihat jawaban yang tersisa. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Perlu diketahui adik-adik bahwa tanpa mengetahui konsep, kita tidak akan bisa mengerjakan dengan cepat. Cara cepat itu ada karena sudah paham konsep, seperti itu ya. Nah, soal SBMPTN 2018 Kimia 998 nomor 38, langsung ke soalnya. Jika dalam wadah 10 liter dan suhu tertentu, campuran 0,8 mol CO2 dan serbuk karbon berlebih menghasilkan 0,6 mol gas CO, tetapan kesetimbangan Kc, reaksi tersebut adalah. Kita ke Kc dulu. Apa yang kita butuhkan kalau yang ditanya adalah Kc? Kc itu rumusnya adalah konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan, seperti itu ya. Nah, untuk Kc ini yang bisa kita masukkan ke rumus adalah senyawa yang wujudnya aqueous ataupun gas, gitu ya. Sehingga di sini ada solid C tidak kita masukkan. Jadi rumusnya adalah CO produknya di pangkat koefisien dan CO2 pangkat koefisien.
kita butuh konsentrasinya. Nah, konsentrasi ini adalah saat dia dalam keadaan kesetimbangan. Oke. Nah, kita masuk ke reaksinya deh. C solid ya, menjadi 2CO. Nah, ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Oke. Nah, CO2 ini awalnya adalah 0,8. Kemudian ada 0,6 gas CO ya, di sini 0,6. Sudah, maka kita bisa masukkan atau naikkan ke atas. Ini tinggal kita lihat koefisiennya saat reaksi ini ya. Nah, koefisien 2 produknya 0,6. Kita lihat di sini CO-nya koefisien 1, maka 0,6 bagi 2 dikali 1 ya. 0,3. Kita kurangkan saja, jadinya adalah 0,5. Nah, sudah dapat di sini. Tinggal kita masukkan CO-nya 0,6. Jangan lupa bahwa konsentrasi itu mol per volume 10 liter ya, di pangkat 2 dibagi dengan 0,5 per 10 pangkat 1. Nah, di sini berarti 0,6 bagi 10 dipangkatkan 2 ya, 36. Oke, dikali 10 pangkat min 4, betul? Dibagi 5, 10 pangkat min 2. Oke, kita coret. 36 dibagi 5 itu sekitar 7 sekian ya, atau 7,2. Nah, masih ada sisa 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya adalah 0,072. Oke, jawaban yang benar adalah yang B. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal SBMPTN 2016. Kimia 999 ya. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan gas O2 diketahui masing-masing 1 atm. Jika pada kesetimbangan tekanan total gas itu 1,75 atm, maka nilai Kp reaksi tersebut adalah. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Kc, maka ini adalah Kp ya. Nah, apa sih perbedaan Kc dengan Kp? Nah, kalau di Kp ini pressure ya, hanya untuk gas saja. Nah, mirip dengan Kc, cuman dia merupakan tekanan parsial ya, yang dimasukkan bukan konsentrasi ya. Produk OF2 di pangkat koefisien 2 per tekanan parsial dari reaktan ya, PF2 koefisiennya 2 dikali P dari O2 koefisiennya 1. Nah, yang belum ada itu adalah tekanan parsialnya gitu ya. Maka kita cari dulu 2F2 plus O2 setimbang bentuk 2OF2, dimana tekanan awal dari mula-mulanya ya, mula-mula reaksi setimbang awalnya F2 dan O2 ini 1 atm. Nah, kemudian kita menentukan tekanan reaksinya ya. Saat reaksi itu kita bisa misalkan saja, permisalan ya, bahwa kita anggap X. Nah, kemudian juga bergantung pada koefisien lah ya. Nah, di sini karena 2 berarti min 2x, di sini min x, lalu plus 2x. Nah, ini 2x, 1 min x, dan 1 min 2x. Nah, setelah itu karena sudah ada tekanan total, maka P total ini adalah P-nya F2 ditambah PO2 ditambah P-nya OF2 kan. Nah, P totalnya 1,75, P F2-nya 1 min 2x, ditambah 1 min X ditambah 2X ya. Adakah yang bisa kita coret? Oke, min 2X dengan plus 2X sudah, 1 plus 1 2 gitu ya. Lalu ada min X ya, 1,75, sehingga X itu didapat 2 dikurang 1,75. Nah, berarti 0,25 untuk X sendiri. Nah, masukkan di sini bahwa POF2 itu 1 min 2X dikuadratkan ya, per OF2. Oh, sorry, ada yang salah. Oke, OF2 itu adalah 2X. Kemudian F2 sendiri 1 min 2X pangkat 2. Lalu ada 1 min X pangkat 1. Masukkan saja X-nya kan, 2 dikali 0,25 pangkat 2
per 1 dikurang 2, 0,5, 0,25 ya. Kita pangkatkan 2, kemudian 1 min 0,25 pangkat 1. Nah, sudah ada di sini. 2 dikali 0,25, 0,5 ya, berarti 0,25. 2 dikali 0,25 ya, setengah, 1 kurang setengah, tengah juga 0,25, atas bawah itu sama. Kemudian dikali 0,75, sehingga coret ya. Jadinya 1 per 0,75, jadinya 1,333 sekian. Hasilnya adalah yang E. Ya, ini merupakan soal terakhir ya di video kali ini, SBMPTN 2015, Kimia 999. Oke, untuk nomor 40 nih, konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan adalah 2 molar. Jika ke dalam tabung ditambahkan 5 mol gas H2 dan 5 mol CO2, maka konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan adalah. Nah, kalau bertemu soal seperti ini ya, sudah ada konsentrasi masing-masing zat dalam setimbang seperti ini ya, maka kita bisa cari Kc-nya gitu ya. Dimana Kc itu konsentrasi produk pangkat koefisien masing-masing dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Nah, produknya di sini CO2 koefisien 1, H2 koefisien 1 dengan CO koefisien 1 dan H2O koefisien 1. Nah, sama-sama 2 nih ya. Oke, per 2, 2. Sehingga jadinya ya sama dengan 1 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke persamaan reaksi kesetimbangan ya. Karena ada penambahan konsentrasi di sini, kita harus tulis dulu CO2 plus H2. Oke, ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mula tadi sudah jelas, di sini 2 molar ya. Kemudian 2 molar, di sini 2 molar. Kemudian 2 molar juga semuanya. Nah, lalu yang terjadi adalah ke dalam sistem itu ditambahkan 5 mol, masing-masing 5 mol H2 dan gas CO2 ya. Oke, 5. Nah, ini agar bisa masuk ke reaksi itu harus dibagi volume masing-masing sehingga jadi molar ya, 0,5 ini 0,5. Nah, jadi berarti 2 ini ditambah 0,5. Nah, ini juga sama plus 0,5 sehingga jadinya 2,5 ya. Nah, lalu yang bereaksi berapa sih? Yang bereaksi itu kita masuk lagi ke permisalan, kita anggap X gitu ya. Itu untuk yang reaksi. Nah, reaksi yang terjadi min kemana plus yang mana gitu ya. Kalau dia produk ditambah, maka akan geser ke reaktan atau ke kiri. Itu kesetimbangannya. Kalau geser ke kiri berarti kiri yang plus, kanan yang min. Seperti itu. Maka ini jadinya adalah 2 plus X. Nah, 2 plus X ini sama juga X ya, karena koefisiennya sama. Ini 2,5 min X sama 2,5 min X juga. Nah, jadi untuk tahu konsentrasi CO berapa sih dalam kesetimbangan ini, kita butuh X-nya nih. Gimana cara mencarinya? Kita masukkan lagi ke rumus Kc. Rumusnya sama, sehingga kita bisa masukkan saja langsung ya, 2,5 min X dikali 2,5 min X untuk H2 dibagi CO nya ada 2 plus X ya, ini juga 2 plus X. Nah, karena Kc nya 1, ini sama saja 2,5 min X dikuadratkan ya, karena ada 2 per 2 plus X dikuadratkan juga. Nah, maka untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan saja gitu ya. Diakarkan maka jadinya 1 sama dengan 2,5 min X per 2 plus X. Ya, kita pindahkan jadi 2 plus X sama dengan 2,5 min X. Nah, setelah itu berarti 2X sama dengan 0,5 dan X sama dengan 0,25. Sehingga CO nya berapa ya?
CO-nya adalah 2 plus 0,25, sehingga hasilnya 2,25. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa, kita lanjutkan ke materi lainnya tentang Saintek Kimia UTBK di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.